untuk menyebabkan supaya Jakarta banjir. Kalau sudah banjir, ya siapa tadi yang dibilang tadi, kalau banjir di Kalimantan Selatan kenapa? Oh, banjir di Kalimantan Selatan karena curah hujan berlebat. Banjir di Jakarta kenapa? Salah Anies. Jadi saudara, Anda bisa bayangkan nggak, ada sekelompok manusia yang begitu jahat banget sekali. Nah, ini tepatnya kalau secara bahasa Indonesia, jahat banget sekali, membuat Jakarta banjir di musim hujan yang curah hujan yang memang luar biasa ini, dengan maksud supaya warga mengatakan salah Anies. Anies nggak becus ngurus Jakarta sehingga banjir menyusahkan warganya. Wih, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Jakarta seperti kita tahu sepanjang pagi tadi sebelum subuh, mungkin sekitar jam 2:30 hujan nggak berhenti. Tahu sebelum hari saya nggak gitu nggak ya, karena masih tidur. Tapi begitu saya bangun seperti biasa, alhamdulillah 2:30 itu hujan deras mengguyur Jakarta. Terus sampai pagi, bahkan tadi subuh masih hujan. Dan ini juga baru reda, makanya sekitar jam 8:30 baru reda. Saya baru video karena kalau hujan deras ya suara ganggu juga. Nah, saudara sekalian, kalau suasana pagi apalagi hujan, paling enak kita ngapain? Nggak ada yang lain, tidur lagi. Aduh, sedap betul itu, sedap. Tidur lagi itu Pak. Dan itu terjadi sudah berhari-hari Jakarta diguyur hujan dengan cukup deras, lumayan deras. Pagi, siang, sore, malam. Kalau pada musim-musim hujan tahun lalu biasanya Jakarta diguyur hujan setelah maghrib, setelah isya, malam. Tapi kali ini dari pagi pun sudah diguyur hujan. Ya tadi enaknya tidur, cuman kan nggak mungkin kita tidur mulu ya. Minimal kepala kita pusing kebanyakan tidur. Kedua, rezeki juga nggak datang kalau kita tidur aja ya kan. Nah, tapi sebelum ngomongin banjir, saya mau ingetin dikit ya, sorry banget ya. Jangan lupa Anda like, komen, share video ini. Ya, dengan begitu bantulah kita supaya lebih banyak bisa dijangkau orang, jangkau teman-teman kita. Dan kalau ada manfaatnya kan mereka memanfaatkan juga. Dan tentu saja jangan lupa hidupkan, tekan tombol subscribe-nya. Oke, saudara sekalian, masih ngomong soal banjir. Soal banjir ini kita cukup prihatin karena kita lihat di banyak pulau Jawa ada musibah saudara-saudara kita kena banjir. Kalimantan Selatan itu Masya Allah, luar biasa banjirnya. Itu atap-atap rumah tinggal ujungnya aja. Ada yang sudah berhari-hari air sedada. Polisi, TNI, dan relawan yang sebetulnya juga FPI dengan bendera Hilminya, Hilang Bendera Indonesia, juga melakukan evakuasi di sana. Itu banjir sebelum menyesalkan. Nah, di Jakarta nih ada lelucon nih, kalau di luar Jawa, Kalimantan banjir kenapa? Ya karena hujan, kata Jokowi kan, karena curah hujan begitu besar. Walaupun jawaban itu ya mohon maaf, mestinya jawaban presiden nggak begitu. Mestinya ya kalau banjir karena hujan ya anak PAUD juga ngerti, anak-anak ayo. Kalau banjir hujan itu dikasih tahu kan TK PAUD. Kalau jawaban di presiden karena banjir karena hujan deras ya harusnya presiden berpikir yang lebih out of the box, apalagi cuma bilang kirim perahu karet. Nggak gitu mestinya. Mestinya pasti berpikir, oh banjir di Kalimantan karena lingkungan rusak, banjir di Kalimantan karena hutan gundul. Kenapa? Karena izinnya diberikan secara ugal-ugalan. Ada keluarga, ada perusahaan yang menguasai lahan hingga ratusan ribu hektar. Ada sekitar 17 atau berapa perusahaan yang total menguasai sampai 6 juta hektar. Gila sekali. Harusnya begitu. Lalu presiden bilang tinjau lagi izin-izinnya.
tangkap kalau mereka kriminal, bla 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 bla, gitu baru presiden. Tapi ya sudahlah itu nasib. Indonesia punya presiden yang kalau banjir pikirannya kirim perahu karet, kalau banjir pikirannya karena hujan deras. Tapi itu masih lumayan loh, masih lumayan tanda kutip ya, masih lumayan karena banjir karena hujan deras di Kalimantan. Waktu di DKI banjir kenapa? Karena Anies Baswedan. Nah kalian ini emang negeri-negeri dagelan. Dan ternyata itu bukan guyonan loh saudara. Mengatakan banjir di Jakarta karena Anies Baswedan itu ternyata bukan guyonan. Itu serius. Nah kalau bahas sekarang lagi musim itu terencana, sistematis, terukur, apalagi masif gitulah terserah deh gitu ya kalau bahasa kerennya. Karena apa? Karena belum lama 2 hari lalu atau itu ditemukan kabel pompa banjir itu di sabotase, dipotong. Nih ya, di Fakta Kota, upaya Anies cegah banjir ibu kota di sabotase, kabel listrik rumah pompa dukuh atas dipotong. Dipotong. Berita-berita sejenis banyak. Di sini ada lagi kata wagubnya, kata wagub DKI-nya si Riza itu Patria. Wagub DKI, ada orang tak dikenal masuk ke rumah pompa potong kabel. Ya, ada tuh. Banyak berita-berita sejenis kalau Anda googling banyak. Nah, ini masalahnya adalah saudara sekalian. Biar Jakarta banjir diduga kabel rumah pompa duku atas dipotong. Indo. Banyak. Nanti salah tampilkan screenshotnya. Nah, saudara sekalian, ini kalau saya ginilah. Kalau saya mencuri uang Anda, itu saya jahat. Apa? Kenapa? Karena saya merugikan Anda. Ya, kalau saya mencuri uang Anda, saya jahat. Karena apa? Karena saya merugikan Anda. Kalau saya memfitnah Anda mencuri misalnya, itu jahat. Saya jahat karena saya menghancurkan nama baik Anda. Tapi kalau ada orang mau menghancurkan nama baik orang sambil, nah bukan cuma sambil, apa namanya, dengan merugikan begitu banyak orang, bukan cuma merugikan, menyengsarakan begitu banyak orang, saya nggak tahu sebutannya, jahat banget sekali itu apa? Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Udahlah, nggak usah berkelit macam-macam. Ini sudah hampir bisa dipastikan bahwa kerjaan orang-orang ini memotong kabel pompa banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat, terutama di Dukuh Atas ini, perapatan ini adalah untuk menyebabkan supaya Jakarta banjir. Kalau sudah banjir, ya siapa tadi yang dibilang tadi kalau banjir di Kalimantan Selatan kenapa? Oh, banjir di Kalimantan Selatan karena curah hujan lebat. Banjir di Jakarta kenapa? Salah Anies. Jadi saudara, Anda bisa bayangkan nggak, ada sekelompok manusia yang begitu jahat banget sekali. Nah ini tepatnya kalau secara bahasa Indonesia, jahat banget sekali, membuat Jakarta banjir di musim hujan yang curah hujan yang memang luar biasa ini, dengan maksud supaya warga mengatakan salah Anies nggak becus ngurus Jakarta sehingga banjir menyusahkan warganya. Wih, gila. Saya menyebutnya ini pekerjaan orang-orang komunis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Karena menurut logika saya, menurut akal sehat saya, dan mungkin kita semua setuju, nggak mungkin ada orang begitu jahat banget sekali untuk menjatuhkan seseorang yang dia incar dengan cara membuat susah seluruh warga, membuat sengsara seluruh warga, direndam banjir, harta bendanya rusak, hanyut, mungkin juga korban jiwa, listrik akan dipadamkan, begitu banyak kerugian dan itu dilakukan untuk menjatuhkan seorang Anies Baswedan. Bos, saya berkali-kali saya bilang saya males ngomong soal ini.
Nanti kesannya, iya terang aja dibelain Anies Baswedan, orang satu gerombolannya. Enggak begitu. Bahwa kemarin waktu kontestasi di Gubernur DKI Anies lawan Ahok, iya saya pilih Anies. Ya dong, pertama saya Muslim. Kedua, Ahok itu kalau saya bilang kafir salah nggak? Nanti undang-undang ITE ya biar ada halus, dia non Muslim gitu kan. Dan yang paling penting kelakuannya. Mulutnya mulut jamban, mulut tolek, dan sok ngaku bersih, sok suci, sok hebat, padahal kasus-kasus korupsinya sumber waras. Lahan di Cengkareng di Pemda DKI dibeli sendiri. Korupsi Transjakarta bus banyak sekali. Lalu dia mengimpun dana-dana off budgeter untuk merapikan kali-kali, sungai-sungai, bikin RPTRA. Itu dana-dana non budgeter off budget yang dia kutip dari para pengusaha yang pertanggungjawabannya sangat mudah diselewengkan. Dan itu melanggar sistem tata kelola keuangan negara. Ya kalau ngomong soal korupsi Ahok, baca aja bukunya Bang Marwan Batubara ya. Korupsi Ahok, aduh lengkap banget. Jadi bagaimana mungkin saya memilih seorang calon gubernur yang seperti itu, yang track recordnya terbuktikan. Dia waktu itu menjadi wagubnya Jokowi, begitu Jokowi ke istana kan dia naik jadi gubernur. Lalu ada wagub baru namanya Jarot. Ketika berhadapan, iya akal waras saya memilih Anies gitu loh. Apalagi saya Muslim, ayat-ayatnya banyak yang dilecehkan. Akan Al-Maidah ayat 51 itu dan banyak ayat-ayat lain. Tapi oke lah. Ini yang membuat saya malas ngomong soal seperti ini. Ngomongin gubernur, ngomongin Anies Baswedan. Ya terang aja lah, belain orang dia satu gerombolan. Kali ini bukan soal gerombolan atau enggak saudara, bukan soal belain apa enggak. Tapi saya bicara ada sekelompok manusia yang otaknya, hatinya begitu jahat banget sekali. Nah tadi kan, sorry banget kalau saya terlalu hiperbola kali ya, terlalu melebih-lebihkan. Jahat banget sekali hatinya, otaknya, sehingga dia bisa memotong kabel pompa banjir di Jakarta Pusat, khususnya di Duku Atas ini. Itu kan bisa juga banyak motivasinya, antara lain karena dia lapar, dia potong kabelnya, lalu dia jual, dikiloin kan bisa juga. Oh itu bisa. Kalau ada pembelaan semacam itu mungkin saja. Tapi ternyata saudara, temuan di lapangan tidak seperti itu. Kalau temuan di lapangan dipotong kabelnya, digulung gitu, kemudian dijual, nggak tahu harga tembaga berapa sekilonya, mungkin 30 atau 35 ribu harga. Setelah dia bakar, dia buang kabelnya tuh, plastiknya itu atau karetnya dibuang, diambil tembaganya, dijual bisa 30 atau nggak tahu berapa rupiah per kilo. Tapi sekitar itu mungkin kabel tembaga, walaupun kabel itu sendiri kalau aslinya, waduh harganya yang dicuri itu bisa puluhan atau ratusan juta. Tapi itu motif ekonomi. Walaupun salah banget, tapi itu untuk ekonomi lah, buat bertahan hidup. Tapi ini kasus ini, no. Temuan di lapangan menyebutkan kabel itu cuma dipotong, tidak ada yang dicuri, tidak ada yang dibawa pulang dan mau pergi. Jadi ini benar-benar murni sabotase, paling enggak begitu kata pakar hukum tata negara Refli Harun. Ada beritanya, dugaan sabotase Anies Refli Harun, kalau cuma dipotong kabel bermaksud mematikan pompa. Ya, Refli bilang begitu. Kalau cuma dipotong kabel nanti bermaksud mematikan pompa. Nah kalau pompa mati ya berarti dia nggak berfungsi menyedot air yang mengenang. Kalau itu berlangsung cukup lama, jadilah banjir, jadilah Anies disalahkan. Astagfirullahaladzim, pada manusia seperti ini kerjaan komunis saudara. Ini kerjaan orang-orang yang tidak bertuhan. Minimal orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhannya, melawan perintah dan larangan Tuhannya. Apapun agama dia monggo. Minimal orang-orang ini orang-orang yang tidak peduli dengan konsep akhirat dalam agamanya. Minimal orang-orang ini adalah orang-orang yang
Ambalgedes dengan siksa api neraka surga dan sebagainya, ada urusan. Nah gitu loh minimal. Dan sifat-sifat seperti itu ada pada ajaran komunis. Sadar tidak sadar, walaupun KTP-nya agamanya Anuk gitu misalnya, dia sudah menafikan Tuhan, akhirat, neraka, surga dan sebagainya itu komunis. Ya kita gini. Ini menyangkut kepentingan banyak warga. Kalau kita itu mungkin sekitar 7 atau 9 juta warga DKI di sore malam hari. Kalau siang hari waktu masih sebelum pandemi bisa 11-13 juta karena dari Bodetabek datang ke Jakarta bekerja. Ya tidak semua 9-7 juta manusia warga DKI kena banjir karena daerah tertentu, tapi tetap itu adalah manusia. Mau 1 orang, 10 orang itu manusia. Sungguh sangat kasihan kalau mereka harus menderita karena banjir, dan tidak jarang juga harus terjadi kebakaran, orang listrik padam, orang pasang lilin, ya kan? Bahkan tidak sedikit juga kita baca berita korban jiwa dan sebagainya. Ini jahat banget sekali. Kita berharap aparat kepolisian menangkap orang-orang ini pelakunya dan membongkar siapa dalangnya. Ini udah hari ketiga atau keempat loh. Udah cukup lama loh, tapi kita belum mendengar progres dari kasus sabotase rumah pompa listrik banjir ini. Pak Polisi, Pak Kapolda, ya, Fadil Imran, tolong Anda kerahkan anak buah Anda, tangkap, bongkar siapa dalang di balik ini. Terlampau jahat. Ya kita berdoa juga pada Allah, semoga Allahumma sabyan nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, memberi manfaat bukan memberi mudarat. Itu aja yang bisa kita lakukan. Saudara sekalian, demikian dari saya, Edi Mulyadi untuk MNN, dan sorry banget, jangan lupa like, comment, share, dan tentu saja subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.